Nggak semua senyum itu tulus, nggak semua perhatian itu tanpa pamrih, dan nggak semua orang yang ada di sekitarmu benar-benar ingin yang terbaik buat kamu. Kadang, justru mereka yang paling dekat adalah mereka yang paling pandai memanipulasi, diam-diam, halus, tanpa kamu sadari, sampai akhirnya kamu kehilangan arah, kehilangan jati diri, bahkan kehilangan harga dirimu sendiri. Nah, di video ini, kita akan kupas habis 5 cara mengenali orang yang diam-diam memanipulasimu. Jadi, buka mata dan hati kamu baik-baik. Yang pertama, mereka sering membuatmu merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Kamu pernah nggak sih lagi ngerasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba seseorang ngomong, "Aku sih nggak apa-apa, cuma sedih aja karena kamu kayaknya lebih peduli sama orang lain daripada aku." Padahal kamu nggak ngelakuin apa-apa. Inilah teknik manipulasi yang paling licik. Orang seperti ini suka menciptakan rasa bersalah dalam dirimu biar mereka bisa punya kendali. Mereka bikin kamu ngerasa kamu yang salah, kamu yang kurang peka, kamu yang gak cukup baik. Lama-lama kamu jadi merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Kamu jadi takut bikin keputusan sendiri. Kamu jadi selalu minta maaf, bahkan untuk hal yang bukan salahmu. Hati-hati kalau kamu terus merasa bersalah setiap kali berinteraksi sama seseorang. Coba cek lagi, apakah itu emosi yang sehat atau itu jebakan manipulasi. Kedua, mereka mengubah cerita agar kamu meragukan ingatanmu sendiri. Pernah gak bilang sesuatu tapi mereka ngotot kamu gak pernah ngomongin itu? Atau mereka melakukan hal menyakitkan tapi memutarbalikkan fakta dan bilang kamu yang lebay? Itu namanya gaslighting, salah satu bentuk manipulasi psikologis paling berbahaya. Tujuannya cuma satu, yaitu membuat kamu ragu sama dirimu sendiri. Lama-lama kamu jadi nggak percaya dengan instingmu, gak yakin dengan keputusanmu, bahkan mulai mempertanyakan apakah kamu waras. Ini bukan cuma bikin bingung, tapi bisa bikin kamu tergantung sama mereka. Kamu jadi merasa cuma mereka yang bisa ngerti kamu, padahal sebenarnya mereka yang bikin kamu kehilangan kepercayaan diri. Waspadalah kalau kamu sering merasa, kok gue kayaknya salah terus ya. Itu bisa jadi bukan kamu yang salah, tapi kamu sedang dikendalikan. Ketiga, mereka memberimu perhatian yang ternyata penuh kontrol. Awalnya mereka tampak perhatian banget, nanya kabarmu tiap hari, ingetin kamu makan, nemenin kamu di saat kamu down. Tapi lama-kelamaan perhatian itu berubah jadi pengawasan. Mereka mulai tanya-tanya kamu lagi di mana, sama siapa, kenapa gak balas cepat, kenapa posting ini, kenapa komen itu. Mereka menyamar jadi orang yang peduli, padahal yang mereka inginkan adalah kendali atas hidupmu. Mereka ingin tahu semuanya, mereka ingin kamu selalu bergantung sama mereka. Dan kalau kamu mulai mandiri, mereka akan merasa terancam dan mulai memanipulasimu lewat rasa bersalah atau kemarahan pasif. Ciri khasnya adalah mereka memberi perhatian bukan untuk mendukungmu, tapi untuk mengendalikanmu. Kalau kamu merasa terkekang dalam hubungan yang katanya peduli, mungkin itu bukan cinta, itu manipulasi. Keempat, mereka memainkan peran korban setiap kali kamu mencoba menegur. Coba deh perhatikan, setiap kali kamu berusaha menyampaikan keberatan, mereka tiba-tiba jadi korban. Kamu bilang, aku gak nyaman kamu ngomongin aku ke orang lain. Mereka jawab, kamu tuh selalu anggap aku jahat, padahal aku cuma pengen cerita karena aku stres. Orang manipulatif jago banget berakting jadi korban, biar kamu merasa bersalah dan akhirnya mundur. Mereka gak mau disalahkan, gak mau bertanggung jawab atas kesalahan mereka, dan selalu cari cara untuk balik menyudutkan kamu. Ini bikin kamu terjebak di lingkaran setan. Setiap kali kamu mencoba jujur, mereka balik menyerang kamu secara emosional, sampai akhirnya kamu memilih diam, menahan diri, dan kehilangan suara. Kalau kamu merasa nggak punya ruang untuk jujur, bisa jadi kamu sedang dimanipulasi. Kelima, mereka membuatmu meragukan diri sendiri dan menjadi versi yang mereka inginkan. Yang paling bahaya dari manipulasi adalah ketika kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Kamu mulai memotong impianmu demi mereka. Kamu mulai menyembunyikan pendapatmu demi gak membuat mereka marah. Kamu mulai mengorbankan prinsipmu demi diterima oleh mereka. Orang manipulatif gak selalu melarang secara terang-terangan. Mereka menggunakan kalimat seperti, kamu yakin cocok kerja di sana? Kayaknya kamu gak kuat deh. Atau kamu terlalu sensitif sih, pantas susah punya teman. Pelan-pelan kamu akan mulai percaya bahwa kamu lemah, gak layak, dan harus berubah sesuai ekspektasi mereka. Kalau kamu merasa hidupmu makin sempit sejak kenal orang itu, dan kamu merasa makin jauh dari jati dirimu, itu alarm besar. Jangan abaikan, itu bukan cinta, itu bukan persahabatan, itu adalah bentuk pengendalian yang merusak. Manipulasi itu ibarat racun pelan. Dia nggak langsung bikin kamu jatuh, tapi dia menghancurkanmu dari dalam, perlahan, dan kadang kita terlalu baik, terlalu pengertian, sampai nggak sadar kita sedang dimanfaatkan.
Ingat, orang yang benar-benar peduli nggak akan membuatmu kehilangan jati diri. Mereka akan mendukung, bukan mengendalikan. Mereka akan jujur, bukan memutarbalikkan fakta. Dan mereka akan membuatmu merasa bebas, bukan terikat. Jadi, mulai sekarang, kenali tanda-tandanya. Jangan biarkan siapapun mengambil alih hidupmu tanpa izinmu.